Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kepada Allah SWT, berkat rahmatnya kita bisa bertemu kembali di manajemen pemasaran untuk akuntansi, di mana materi kali ini masih berkaitan dengan strategi penetapan harga. Nah, ini merupakan pertemuan kedua yang membahas tentang strategi penetapan harga untuk perusahaan besar, mikro, kecil, dan menengah, ya. Nah, ada beberapa yang akan disampaikan tentang penetapan harga untuk produk di dalam manajemen pemasaran ini, di mana eh, hal yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi penetapan harga itu seorang pengusaha atau seorang marketing harus memahami dan menangkap nilai dari pelanggan, karena erat kaitannya antara sebuah produk ini, ya, menentukan harganya harus harus mempertimbangkan juga tentang nilai pelanggan. Jangan sampai nilai pelanggannya kecil tetapi harganya mahal, maka itu tidak akan dipilih atau tidak akan memberikan daya tarik atau minat begitu ya dari calon pelanggan atau calon konsumen. Adapun tujuan kemampuan yang dipelajari untuk pertemuan ini, yang pertama adalah menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan harga. Otomatis nanti kita akan belajar tentang bagaimana atau seperti apa definisinya. Kemudian mendiskusikan pentingnya penetapan harga pada lingkungan saat ini yang terus-menerus berkembang, berubah sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi informasi juga, dan artinya itu sekaligus menjadi perubahan yang terus-menerus dari sisi pelanggan, keinginannya yang terus berubah begitu ya, semakin lebih meningkat lagi. Dan yang kedua, mendiskusikan pentingnya memahami persepsi nilai pelanggan atau customer perceived value pada saat menetapkan harga. Sehingga tadi nanti ketika akan menetapkan harga, kita dapat menetapkan harga yang tepat, tidak kurang dari nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan, ya. Yang ketiga, mendiskusikan pentingnya biaya perusahaan dan biaya produk pada saat penetapan harga. Jadi pada saat penetapan harga juga bisa berdasarkan biaya-biaya yang perusahaan keluarkan, dan salah satunya adalah biaya produk, gitu ya. Lalu mengidentifikasikan dan mendefinisikan faktor-faktor internal dan juga faktor-faktor eksternal perusahaan lainnya yang mempengaruhi keputusan penetapan harga perusahaan. Salah satunya adalah bagaimana konsumen itu bisa menentukan harga nanti ya, atau kita mempertimbangkan harga berdasarkan konsumen. Selain itu juga berdasarkan pesaing, ya, harga atau rata-rata harga di pasar. Nah, kita akan belajar tentang itu. Lanjutkan, ini dia kajian konsep bahwa perusahaan saat ini menghadapi lingkungan harga yang ganas dan cepat. Banyak perusahaan-perusahaan baik di bidang convenience good atau di bidang elektronik, shopping good, perusahaan-perusahaan baru saat ini muncul dan strateginya adalah dengan penetrasi pasar, ya, dengan memberikan harga yang begitu murah namun kualitas atau nilai produk yang begitu tinggi sehingga itu menjadi ancaman yang berarti bagi perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Namun bagi perusahaan yang sudah bisa menetapkan harga dengan tepat, menetapkan kualitas dengan tepat dan memiliki nilai yang tinggi di mata pelanggan, contohnya seperti iPhone, ya, Apple begitu, harga setinggi apapun orang mengejar produknya gitu ya. Perusahaan yang berhasil menciptakan nilai pelanggan, contohnya tadi, nilai yang diciptakan oleh Apple dengan aktivitas bauran pemasaran yang lain, yakni dengan kualitas produk, ya, kamu dengan placementnya yang tepat, dan juga promosinya yang tepat juga, itu akan menangkap nilai pelanggan dengan baik, ya. Tentunya ini juga menginternalisasikan nilai atau menginternalisasikan faktor harga sehingga bauran pemasarannya ini lengkap, ya, produk, price, place, promotion itu diracik atau dikelola dengan baik sehingga ya menjadi idaman para konsumen untuk memilih produk tersebut. Berikutnya, bab ini akan melihat pertimbangan-pertimbangan internal dan juga eksternal yang mempengaruhi keputusan penetapan harga, ya, oleh perusahaan, dan juga meninjau pendekatan penetapan harga secara umum.
Baik, ini dia kita mulai dengan definisinya. Sebetulnya ini sudah disampaikan di materi pertemuan yang pertama tentang penjelasan harga, namun ini diulangi kembali supaya lebih memahami bahwa harga didefinisikan menurut Kotler secara sempit sebagai jumlah uang atau sejumlah uang yang ditagihkan untuk suatu produk atau jasa. Sehingga di sini nanti akan ada pertukaran gitu ya antara kita sebagai konsumen dengan produsen. Kita mendapatkan produk atau jasanya dan produsen mendapatkan uangnya sebagai imbalannya ya, itulah yang disebutkan dengan ditagihkan gitu. Atau dapat didefinisikan yang secara lebih luas sebagai sejumlah nilai yang ditukarkan antara uang dengan barang. Uang sama-sama bernilai, barang juga sama-sama bernilai. Uang bernilai di mata produsen, barang bernilai di mata kita sebagai konsumen. Uang sekitar 30 juta membeli iPhone 13 gitu ya, merek Apple gitu. Kenapa orang bisa mau? Karena orang atau masyarakat atau konsumen melihat bahwa produk Apple 13 memiliki nilai yang sejumlah 30 juta tersebut sehingga mau mempertukarkan antara uang dengan Apple 13 gitu ya, iPhone 13. Ditukarkan oleh konsumen untuk keuntungan yang memiliki dan menggunakan produk atau jasa. Siapa yang diuntungkan? Dua pihak. Konsumen diuntungkan dengan produknya yang merasakan puas dengan kinerja produknya, dan produsen juga mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya. Harga elemen penting dalam bauran pemasaran. Bapak ingat kembali bahwa bauran pemasaran ada 4 ya. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah price, harga, yang ketiga adalah place, bagaimana atau di mana tempat menjualnya atau di mana tempat konsumen bisa mendapatkan produk atau jasa tersebut, dan yang keempat adalah promotion atau promosi ya. Meskipun peranan faktor non harga makin meningkat pada proses pemasaran modern, harga tetap menjadi elemen penting dalam bauran pemasaran kinerja. Yang disebut faktor non harga itu yang tadi, yang produk, place, dan promotion. Harga merupakan satu-satunya elemen dalam bauran pemasaran ya, yang 4 tadi, yang mendatangkan pendapatan. Selain itu produk, bagaimana perusahaan membuat produk adalah biaya. Bagaimana perusahaan menyewa tempat untuk membuatkan toko sehingga bisa dijangkau oleh konsumen, itu pun biaya. Promosi pun itu biaya, sejumlah 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 eh, uang atau dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik pelanggan dengan kegiatan-kegiatan promosi, itu pun biaya. Hanya elemen harga di dalam pemasaran yang mendatangkan pendapatan. Ya, semua elemen lainnya melambangkan biaya. Harga juga merupakan salah satu elemen yang paling fleksibel dalam bauran pemasaran karena bisa dinaikkan dan diturunkan dengan cepat tergantung perusahaan itu bagaimana cepat atau lambatnya yang mendapatkan informasi dari pasar, sehingga seorang perusahaan atau seorang pemasar bisa menentukan harga lebih cepat apakah naik atau turun atau tetap gitu ya. Berikutnya, dalam penetapan harga ada tantangannya, yaitu adalah menemukan harga yang memungkinkan perusahaan itu mendapatkan laba atau keuntungan yang wajar dengan cara dibayar oleh konsumen untuk nilai pelanggan yang diciptakan. Maksudnya nilai pelanggan yang diciptakan ini adalah produsen membuat produk dan produknya itu berkinerja. Maka kinerja produk itu adalah nilai bagi pelanggan. Apple membuat produk iPhone 13 dengan segenap nilai pelanggannya. Itu yang diberikan kepada konsumen dan perusahaan, contohnya iBox misalkan begitu, dia mendapatkan keuntungan dari penjualannya. Berikutnya adalah masalahnya banyak perusahaan yang kurang baik dalam menangani atau memutuskan penetapan harga. Keputusan penetapan harga dan persaingan harga merupakan masalah utama bagi banyak eksekutif pemasaran. Ada permasalahan harga yang terlalu mahal atau harga yang terlalu murah. Harga yang terlalu mahal masalahnya akan timbul ketika nanti eh, persepsi dari pelanggan ini ternyata harganya lebih mahal dibandingkan dengan nilainya. Maka konsumen atau calon konsumen tidak akan meliriknya, tidak berminat dan tidak akan membeli.
Namun kalau harganya lebih murah, nanti produknya dengan susah payah memproduksi malah cepat terjual dengan baik, namun keuntungannya tidak maksimal. Sehingga ada problem juga di situ. Perusahaan tidak mendapatkan keuntungan dengan maksimal dengan aset atau dengan modal yang ada, yaitu produk jadinya. Problem penetapan harga juga sering timbul karena manajer terlalu cepat untuk menurunkan harga. Harga terlalu berorientasi pada biaya, ya, biaya memproduksi saja atau biaya overhead daripada nilai pelanggan yang diciptakan. Padahal seharusnya dengan nilai yang diciptakan sehingga nilai yang diproduksikan oleh pelanggan, contohnya misalkan sepatu dengan warnanya yang bagus, bahannya yang bagus, desainnya yang bagus, mereknya juga yang cukup terkenal, harusnya nggak dijual 100 ribuan, harusnya nggak dijual 150 ribu, tapi bisa 2 atau 3 kali lipatnya, begitu ya. Atau harga tidak selaras dengan bauran pemasaran lainnya. Ini juga menjadi tidak sehat ketika misalkan produknya sudah bagus, dijual di tempat yang terkenal, yang notabene di situ adalah segmennya orang-orang yang menengah ke atas, lalu promosinya juga tepat ya, promosinya bagus, tapi harganya murah. Nah, itu juga yang tidak tepat. Harusnya harganya disesuaikan begitu ya. Penetapan harga erat kaitannya dengan CPV atau persepsi nilai pelanggan, Customer Perceived Value. Penetapan harga yang baik dimulai dengan memahami keseluruhan nilai suatu produk. Memahami keseluruhan nilai produk ini tentunya adalah berkaitan dengan kinerja produk tersebut. Kalau handphone berarti kita uraikan, ada kamera, ada RAM, ada memori, ada Antutu begitu ya. Kemudian juga kamera depan belakang, 4G atau 5G ya, kekuatan internetnya, baterai dan seterusnya. Nah, itu adalah nilai keseluruhan di dalam sebuah produk handphone dan jasa yang diciptakan bagi pelanggan yang menetapkan harga yang dapat menangkap nilai tersebut. Kalau memahami keseluruhan nilai pada jasa berarti perusahaan-perusahaan jasa. Contoh misalkan tour and travel ya, bagaimana eh, jadwalnya, bagaimana pelayanannya, bagaimana kualitas makanannya, bagaimana kualitas armadanya, bagaimana programnya, apakah sesuai dengan jadwal atau tidak, atau ada kendala atau tidak. Nah, itu keseluruhan nilai di dalam suatu jasa. Persepsi pelanggan dari nilai produk menetapkan batas atas harga. Artinya bahwa perusahaan ketika akan menetapkan harga, maka batas atasnya itu adalah persepsi pelanggan. Misalkan iPhone, persepsi pelanggan misalkan 45 juta untuk iPhone 13, maka 45 juta itu dengan keseluruhan nilai yang dipersepsikan 45 juta, maka batas atasnya adalah 45 juta begitu ya. Bagi pelanggan merasa bahwa harga lebih besar daripada nilai produk, mereka tidak akan membelinya. Ya, itu prinsipnya. Ketika suatu produk itu harganya lebih tinggi dibandingkan dengan nilainya, maka tidak akan membelinya. Pak, kan bagaimana kalau misalkan satu produk itu secara fitur biasa saja, tapi mereknya terkenal. Nah, maka merek atau citra merek atau brand image itu adalah nilai bagi suatu pelanggan, karena dengan dia menggunakan produk yang citra mereknya bagus, misalkan sepatunya Nike atau Adidas atau Jordan gitu ya, itu kan akan mendapatkan nilai tentang kebanggaan dia menggunakan produk itu. Begitu ya. Berikutnya, penetapan harga berdasarkan nilai menggunakan persepsi nilai dari pembeli atau dari pelanggan, bukan dari biaya penjual sebagai kunci dari penetapan harga. Nah, ini yang tepatnya. Jadi, berdasarkan nilai persepsi dari konsumen seharusnya, bukan dari biaya penjual. Perusahaan dapat mengejar salah satu dari dua jenis penetapan harga berdasarkan nilai atau value. Penetapan harga berdasarkan nilai yang baik termasuk menawarkan kombinasi yang tepat dari kualitas dan juga layanan. Kualitas berkaitan dengan produk yang diproduksinya, dan layanan adalah berkaitan dengan jasa tambahannya. Tentunya ini harus yang baik ya pada harga
yang juga wajar. Sehingga kalau kualitasnya sudah baik, layanannya sudah oke juga untuk mendukung si produknya, harganya juga wajar, maka itu akan dipilih atau diminati oleh calon konsumen. Berikutnya adalah harga murah setiap hari atau bahasa Inggris dan kemudian sikalnya adalah EDLP adalah contoh dari strategi ini ya, strategi yang tadi yang sebelumnya kualitasnya bagus, layanannya bagus, harganya wajar. Ini EDLP ini biasanya digunakan di minimarket ya. Kalau di Amerika ada yang namanya Walmart. Nah, Walmart prinsip bisnisnya harus harga murah setiap hari. Sehingga setiap karyawannya kalau zaman dulu sebelum ada sistem selesai dari kantor harus beredar ke minimarket yang ada di sekitaran Amerika Serikat yang kemudian harus mengambil struk pembelian konsumen yang dibuang. Kemudian besoknya dibawa ke perusahaan dan dicek harganya lebih mahal atau lebih murah dengan produk yang dijual oleh Walmart. Kalau lebih mahal, maka strateginya sudah tepat. Walmart cukup standby dengan harga yang sebelumnya. Tetapi kalau struk di pelanggan minimarket yang lain itu lebih murah, maka Walmart harus menurunkan harga yang lebih murah dibandingkan minimarket itu. Nah, sekarang dengan ada sistem informasi teknologi, semuanya itu bisa dicek ya dengan shippernya dari Walmart begitu ya. Nah, itu harga murah setiap hari. Saudara kalau nanti bikin bisnis minimarket bisa gunakan ini. Harga murah setiap hari. Sehingga beda 100 atau 200 rupiah atau bahkan ada promo beda 1000 atau bahkan 5000 untuk harga minyak dan sembako lainnya, convenience good kemungkinan besar akan diambil atau diminati oleh masyarakat atau calon pelanggan. Berikutnya penetapan harga berdasarkan nilai tambah. Sekali lagi penetapan harga berdasarkan nilai tambah atau value added mencakup penggunaan fitur dan layanan untuk mendiferensiasikan, membedakan tawaran perusahaan yang mendukung pengenaan harga yang lebih tinggi. Karena hal ini menjadi patut dipertimbangkan karena yang namanya pelanggan selalu membandingkan antara produk oleh produsen satu ya, produk dari produsen satu dan produk dari produsen dua. Kalau dengan membandingkan tersebut artinya kita harus memiliki fitur pada produk yang lebih baik dibanding pesaing. Nah, itu salah satunya adalah memperhatikan penggunaan fitur dan layanannya yang lebih baik begitu ya, sehingga akan dipilih oleh apa namanya? Dipilih oleh calon konsumen begitu. Berikutnya penetapan harga, biaya perusahaan, dan biaya produk. Harga yang ditetapkan oleh perusahaan akan berada di antara, nah ini ya, tingkat harga terlalu tinggi untuk menciptakan sebuah permintaan dan tingkat harga yang terlalu rendah untuk menciptakan laba. Sekali lagi, harga yang ditetapkan oleh perusahaan akan berada di antara, di tengah-tengahnya. Tingkat harga yang terlalu tinggi untuk menciptakan sebuah permintaan, kita berpikir bahwa produk yang akan kita jual ini, yang akan kita produksi ini, permintaannya akan tinggi. Nah, itu adalah batas atasnya. Dan tingkat harga yang terlalu rendah atau batas bawahnya untuk menciptakan laba. Nah, menciptakan laba, target keuntungan itu adalah minimalnya. Sehingga ketika ini tercapai, kita atau perusahaan tidak terlalu rugi atau tidak mengalami kerugian, gitu ya. Persepsi pelanggan tentang nilai menetapkan batas atas harga, sedangkan biaya perusahaan dan produk menetapkan batas bawah. Coba diperhatikan sekali lagi, persepsi pelanggan atau customer perceived value tentang nilai suatu produk itu adalah batas atas. Ya, anggapan dari calon pelanggan tentang nilai produk kita itu adalah batas atas. Kalau masyarakat menilai nilai kita itu overall gitu ya $50, maka $50 itu yang menjadi batas atas harga produk kita. Nah, batas bawahnya adalah biaya perusahaan. Bagaimana kita mengeluarkan biaya overhead, biaya SDM, biaya variabel dan biaya tetap lainnya, misalkan $15 atau misalkan $20 dan produk penetap
menetapkan batas bawah harga. Nah, $20 itu adalah batas bawah. Sehingga harganya itu kita bisa ambil antara $21 sampai ke berapa? $49. Nah, gitu ya. Atau bisa dimentokin juga silakan. Batas bawahnya $20, batas atasnya adalah $50. Nah, itu nanti ada di dalam tugas ya. Bila perusahaan memberikan harga di bawah biaya, oke, di bawah biaya, perusahaan akan mengalami kerugian. Kita memproduksi ya biayanya $20, tapi kita jual $15. Tentu kita akan mendapatkan kerugian $5. Nah, $5 dikalikan sekian ribu produk, dikali sehari penjualan, dikali 5 hari dalam seminggu, dikali sebulan, kali setahun. Nah, itu berapa yang akan dialami kerugian oleh perusahaan. Pak, tapi kan itu sebagai biaya promosi. Boleh, berarti itu biaya promosi. Nah, artinya selisihnya $5 harus dikeluarkan biaya promosi, itu bauran pemasaran juga, dimasukkan ke dalam harga jual, ditambahkan jadi 15 didapatkan dari konsumen, $5-nya dari biaya promosi perusahaan, sehingga $20. Tim pemasaran atau bagian penjualan tidak akan mengalami kerugian, hanya tim promosi nanti bagaimana harus menciptakan atau meracik untuk di periode penjualan berikutnya, artinya apakah akan ditetapkan harga yang lebih tinggi atau meningkatkan kualitasnya kembali. Begitu ya strateginya. Kemudian biaya perusahaan dan biaya produk yang berikutnya adalah penetapan harga berdasarkan biaya, meliputi penetapan harga berdasarkan biaya produksi, biaya distribusi, karena distribusi ini membutuhkan armada-armada dan armada itu perlu dibensini, ya perlu diberikan bahan bakar sehingga ya ada biaya di sana. Dan penjualan produk, karena ada tenaga penjualan, kita harus membayar orang atau tenaga penjualan atau sales ya. Ditambah tingkat pengembalian yang wajar untuk usaha dan resiko, tingkat pengembalian berarti keuntungannya. Biaya merupakan pertimbangan penting dalam penetapan harga. Jangan sampai sekali lagi menetapkan harga di bawah biaya tanpa ada subsidi dari biaya promosi, begitu ya. Itu akan menjadi kerugian bagi perusahaan. Oke, penetapan harga berdasarkan biaya cenderung digerakkan oleh produk dan bukannya digerakkan oleh pelanggan. Sekali lagi, penetapan harga berdasarkan biaya atau batas bawah tadi digerakkan oleh produknya itu sendiri. Sehingga hati-hati ketika akan menetapkan harga bawah, produknya memang harus bisa dinilai dulu nilainya. Nilai produknya berapa, begitu ya. Kalau memang produknya kurang bagus, nilai bawahnya juga ya jangan terlalu tinggi, nilai bawahnya cukup di bawah saja gitu ya. Jangan nilai bawahnya misalkan $35 begitu, padahal kualitas produk yang dibuat adalah setara dengan $20. Konsumen akan nanti merasa kerugian $15 ketika perusahaan menetapkan harga $35 padahal nilai produknya $20 tapi harganya $35. Artinya akan ada kerugian $15 bagi konsumen dan bukannya digerakkan oleh pelanggan. Oke. Berikutnya, perusahaan mendesain apa yang menurutnya merupakan produk yang bagus, ya, mendesain dari kualitas desain, kemudian warna, bentuk, bahan dan lain sebagainya, kemudian menetapkan harga yang dapat menutupi biaya. Jadi kan minimal sekali lagi dalam penetapan harga minimal nutupin biaya produksinya ya, baik bahan baku, overhead, distribusi, SDM, biaya variabel dan biaya tetap lainnya. Saudara pernah mempelajari di akuntansi biaya ya, dengan suatu margin keuntungan ini plusnya ya, ditambah dengan suatu margin keuntungan yang ditetapkan oleh perusahaan. Bila ternyata harga terlalu tinggi, perusahaan harus berkompromi ya, musyawarah untuk markup yang lebih rendah atau menentukan keuntungan yang lebih rendah atau penjualan yang lebih rendah sehingga tadi kerugiannya tidak terlalu besar. Keduanya menghasilkan laba yang mengecewakan. Walaupun ini keduanya ya artinya mengecewakan. Keuntungannya tidak akan besar gitu ya karena harganya terlalu tinggi gitu. Berikutnya perusahaan harus mengawasi biaya yang cermat. Kalau terlalu tinggi juga salah. Nanti tidak akan dipilih oleh konsumen. Promosinya iya, sudah sewa toko untuk placementnya, bikin produknya sudah mahal, tapi
ternyata harganya terlalu tinggi, tidak ada yang memilih produknya, tidak ada yang membeli, ya rugi-rugi juga perusahaan, begitu ya. Sehingga markupnya harus diturunkan dan perusahaan juga harus memikirkan apakah harganya sehingga bisa turun atau tidak. Berikutnya, bila biaya perusahaan lebih besar daripada biaya pesaing untuk memproduksi, ya, kita memproduksi $50 ya, sedangkan pesaing $45. Kita $50 berarti $5 lebih mahal. Dan menjual produk, perusahaan harus mengenakan harga yang lebih tinggi atau mendapatkan laba yang lebih sedikit sehingga menyebabkan keuntungan menyebabkan kerugian yang kompetitif. Walaupun kerugian tapi kompetitif begitu ya. Biaya total adalah jumlah dari biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap tingkat produksi. Manajemen ingin mengenakan biaya yang setidaknya sanggup menutupi biaya total pada suatu tingkat produksi tertentu. Nah, hal ini untuk tidak mengalami kerugian bagi perusahaan. Untuk menetapkan harga secara bijak, manajemen juga harus mengetahui bagaimana biaya mereka harus dibuat variasi pada tingkat produksi yang berbeda begitu ya, sehingga kalau produksinya mahal kalau produksinya lebih banyak harganya bisa turun. Nah, biasanya di konveksi atau di harga yang produknya yang borongan dalam produksinya bisa seperti itu, catering gitu ya, dan akumulasi pengalaman produksi. Penetapan harga berdasarkan biaya termasuk penetapan harga berdasarkan biaya plus dan penetapan harga berdasarkan titik impas atau BEP ya. Penetapan harga berdasarkan sasaran keuntungan. Berikutnya ini ada faktor internal dan eksternal dari penetapan harga. Yang pertama faktor internal. Faktor internal lainnya yang mempengaruhi keputusan penetapan harga yaitu keseluruhan strategi pemasaran perusahaan ya, baik itu dalam hal tujuan, pemilihan bauran dan organisasi penetapan harganya. Harga hanya salah satu elemen dari strategi pemasaran perusahaan yang lebih luas. Bila perusahaan memilih pasar sasaran, ya, targeting dan positioning secara cermat, tepat begitu, maka bauran pemasarannya ya termasuk harga. Bauran pemasaran ini adalah produk, place dan promotion ya lainnya. Kemudian ada harga itu akan mengikuti. Nah, artinya yang terpenting juga sebelum kita menetapkan harga, kita harus memilih target ya, target pasar, segmenting, targeting, positioning. Sesuaikan produk yang akan kita produksi itu dengan kebutuhan dan keinginannya dari pasar yang akan kita sasar atau pasar sasaran atau target. Dan kita membentuk positioningnya, kita buat konsepnya sehingga nanti kita akan tahu produksinya akan seperti apa. Contoh misalkan Aero Street ya, di Instagram sedang rame tuh brand lokal namanya Aero Street. Pasar sasarannya adalah anak muda, milenial gitu. Positioningnya adalah sepatu yang murah meriah tapi dengan desain yang bagus. Artinya Aerostreet ini pengen semua anak milenial di Indonesia bisa bergaya kece dengan Aerostreet. Nah gitu ya. Maka itulah positioning yang dibuat oleh Aerostreet dengan cermat dan tepat dan dijual di online e-commerce ya, dengan desain yang bagus, dengan komunikatif ya, media sosialnya sehingga berhasil dia mendapatkan pasar yang tepat dan mendapatkan keuntungan. Beberapa perusahaan memposisikan produk mereka terhadap harga dan kemudian menyesuaikan keputusan bauran pemasaran lain terhadap harga yang ingin mereka kenakan. Nah, ini juga ada perusahaan menetapkan harga yang cukup mahal dulu, kemudian dia memproduksinya sehingga produknya dikatakan lebih eksklusif gitu ya. Perusahaan lain tidak menekankan harga dan menggunakan bauran pemasaran lain untuk menciptakan posisi non harga. Berarti yang dimaksud di sini adalah ada produk, ada placement dan juga ada promotion. Tujuan penetapan harga pada umumnya termasuk bertahan hidup, artinya keberlangsungan hidup dari perusahaan tersebut ya. Maksimalisasi keuntungan saat ini, kepemimpinan pangsa pasar atau mempertahankan pelanggan dan membangun hubungan. Berikutnya, keputusan harga
Tunggu sebentar, ini Bapak coba WA dulu ya. Mohon izin, Bapak ngajar dulu. Oke, berikutnya dilanjutkan lagi. Keputusan harga harus dikoordinasikan dengan desain produk ya. Desain produknya kalau bagus, semakin bagus desain produk, semakin bisa menetapkan harga yang mahal. Semakin desain produknya biasa saja atau bahkan rendah, ya harganya juga lebih rendah. Distribusi semakin banyak, semakin luas, semakin panjang distribusinya, semakin mahal. Semakin tidak ada distribusi, semakin murah. Dan keputusan promosi, semakin banyak promosi, bisa harganya lebih murah gitu ya, lebih awalnya penetapan harganya mahal, dengan promosi dari lebih murah. Tapi kalau tidak ada promosi, ya sudah harganya dari yang murah gitu ya. Untuk membentuk program pemasaran yang konsisten dan efektif. Terakhir, untuk mengkoordinasikan tujuan dan keputusan penetapan harga, manajemen harus memutuskan siapa dalam organisasi yang bertanggung jawab dalam menetapkan harga. Apakah ada manajer pricing atau langsung ke owner ya, atau ke supervisor. Nah, itu harus ditetapkan dalam sebuah SOP di dalam perusahaan. Berikutnya faktor eksternal, yang tadi internal sudah selesai, sekarang eksternal. Dalam pertimbangan penetapan harga, yaitu kondisi alamiah pasar atau kondisi pasar saat ini dan permintaannya, apakah tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian strategi dan harga pesaing itu juga menjadi yang harus kita pertimbangkan, apakah strateginya menggunakan promosi-promosi yang gencar, yang banyak, dan lain sebagainya. Kemudian penetapan harganya, apakah persaingan harga dengan murah, di mana kualitas produknya ternyata hampir sama dengan kualitas produk yang kita punya gitu ya. Dan faktor lingkungan seperti ekonomi. COVID-19 ini membuat ekonomi belum begitu normal, masih turun, masih rendah, sehingga di pasar ini lingkungan ekonominya juga rendah, sehingga produk-produk mahal di segmen yang lebih luas, menengah ke bawah, ya tidak akan banyak dipilih ya. Hanya beberapa orang yang ada di kalangan menengah atas yang tetap menggunakan atau membeli produk pada harga-harga yang mahal atau eksklusif produknya. Kebutuhan penyalur dan tindakan pemerintah ini berkaitan dengan keputusan-keputusan atau kebijakan dan peraturan pemerintah. Kebebasan penetapan harga oleh penjual bervariasi untuk setiap jenis pasar. Artinya perusahaan punya kebebasan ya dalam menetapkan harga untuk produk-produk yang berbeda ya, atau bervariasi jenis pasarnya. Karena di awal di dalam materi tentang segmenting, perusahaan bisa saja mengambil lebih dari satu segmen. Misalkan segmen pertama menengah ke atas, segmen kedua adalah menengah ke bawah. Nah, harganya juga bisa ditetapkan. Contohnya misalkan dalam perusahaan jasa penerbangan, ada Garuda, ada Citylink. Garuda merupakan segmen pasarnya menengah ke atas ya, tapi kalau Citylink segmen pasarnya adalah menengah ke bawah, sehingga harganya kalau yang Garuda lebih mahal dan Citylink lebih murah. Tapi Citylink juga mempunyai positioning atau kualitas produk yang lebih baik gitu ya, dibandingkan dengan eh, perusahaan penerbangan begitu yang sejenis atau setara dengan harganya. Pada akhirnya, pelanggan memutuskan apakah perusahaan telah menetapkan harga dengan benar atau belum. Kalau belum, berarti ya tidak akan dipilih produknya. Tetapi kalau betul sudah benar begitu, bahwa perusahaan ini sudah tepat menetapkan harganya, maka itu sudah bagus ya. Jadi bersyukur sekali ketika saudara sudah menjadi perusahaan, saudara sudah menjadi pengusaha ya untuk sebuah perusahaan, ada pelanggan yang bawel, jadi ada pelanggan yang memberikan saran kepada kita, Pak, Mas, Kang, teh itu kayaknya harganya terlalu mahal deh. Kopi ini 1 liter saya beli di tempat lain misalkan 70.000 dengan rasa yang pas banget, enak gitu. Tapi kalau ini mah agak misalkan encer, kayaknya kebanyakan air, harganya juga lebih mahal 90.000. Contoh misalkan Anda beli kopi 1 liter di kafe kopi gitu ya. Nah, artinya akan kalau kecewanya tidak terobati, ya tidak akan kembali pelanggan tersebut. Tetapi kalau diobati kekecewaannya, bisa jadi akan kembali membeli produk ya. Tentu dengan perbaikan yang sudah dilakukan oleh kafe kopi tersebut.
Berikutnya adalah pelanggan menimbang antara harga terhadap nilai anggapan untuk menggunakan produk. Bila harga melebihi jumlah nilai, pelanggan tidak akan membelinya. Ini prinsip yang penting. Sehingga perusahaan harus memahami konsep seperti kurva permintaan ya, hubungan antara harga dengan permintaan dan elastisitas harga. Sensitivitas konsumen terhadap harga. Apakah produk kita itu ada pada konsumen yang sangat sensitif gitu ya. Kalau convenience good, kebutuhan sehari-hari, tidak sensitif. Beras ya, harga misalkan turun jadi 5.000 per kilo, tidak akan seujug-ujug menjadi beli 4 karung ya, atau dalam sebulan untuk satu keluarga isinya 4 orang, ayah, ibu, anak dua. Karena 4 karung mau diapain beras ya, kalau ya paling dibagi-bagiin lagi. Jadi untuk barang yang convenience good tidak sensitif. Semakin eksklusif ya, itu semakin sensitif ya. Konsumen juga membandingkan harga satu produk dengan harga produk pesaingnya. Sebuah perusahaan harus mempelajari nilai pelanggan ya, atau value, customer value, dan harga dari tawaran pesaing, sehingga kita bakal tahu apakah produk yang kita itu nilai pelanggannya lebih besar atau lebih rendah dibanding produk yang ditawarkan oleh pesaing. Kalau ternyata tawaran pesaingnya lebih tinggi nilai pelanggannya, maka akan memilih produk dari pesaing, begitu ya. Baik, itu saja materi yang tentang strategi penetapan harga di yang pertemuan kedua ini. Nanti ada tugas berkaitan dengan bagaimana saudara akan menghitung di berbagai perusahaan dan sudah dinilai bagaimana persepsi nilai terhadap sebuah produk itu. Silakan saudara nanti menentukan harga yang tepat di berapa, kemudian nanti menggunakan gambar ya, dibuat kurvanya juga, dan kemudian nanti ketika ada peningkatan harga harus berapa harga yang ditentukan oleh perusahaan-perusahaan lainnya. 3 soal saja. Terima kasih. Ditutup dengan alhamdulillah alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.